Sebelum kita mulai belajar tentang teks deskripsi, silahkan kalian amati video berikut ini. Bagaimana videonya? Sangat indah bukan? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari apa yang kalian saksikan tadi, jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Pertanyaan pertama, apa objek yang digambarkan dalam teks tersebut? Kedua, menurut kalian, apa tujuan pembuatan video tersebut? Nah, perlu kalian ketahui bahwa objek yang digambarkan dalam video di atas adalah alam semesta. Tujuan dari pembuatan video tersebut adalah agar kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan alam semesta ini dengan begitu lengkap, rinci, dan penuh manfaat. Maka kita harus bersyukur atas nikmat tersebut dengan terus menjaga lingkungan agar tetap asri. Lalu sebenarnya apa sih hubungan video tersebut dengan materi teks deskripsi yang akan kita bahas? Jadi, dari kita mengamati video tadi, kita berusaha untuk mendeskripsikan secara rinci apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita dengar. Nah, untuk selanjutnya, agar kita bisa lebih paham dengan video tersebut, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan 5W1H atau yang sering kita sebut dengan adik Simba. Misalnya seperti ini, bisa dilihat bersama ya di slide-nya. Tahukah kalian, aktivitas mendata pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang baru saja kita lakukan adalah aktivitas mengamati dan menggambarkan isi dari video, yang nantinya akan memudahkan kita untuk menyimpulkan isi video tersebut, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara rinci dan konkret, sehingga pembaca seakan-akan bisa merasakan, melihat, mendengar, mencium, meraba, dan mengalami apa yang digambarkan secara langsung, dan tujuannya pastinya untuk menggambarkan suatu objek secara rinci. Berikutnya ada hal yang tidak kalah penting untuk kalian ketahui, yaitu apa ciri-ciri dari teks deskripsi. Bisa kalian baca ya di slide yang saya tampilkan ini. Kata kunci dari teks deskripsi adalah menggambarkan. Kalau kalian menyebutkan menceritakan, menyebutkan, tentu salah. Karena teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa berupa objek. Objeknya misalnya kalian bisa menggambarkan sebuah benda, kemudian bisa menggambarkan sebuah ruang seperti bangunan sekolahan. Kemudian juga bisa seperti yang kita lakukan di pertemuan awal tadi, yaitu mendeskripsikan tentang alam semesta. Nah, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci, serta melibatkan kesan panca indera kita. Seperti kita ketahui, fungsinya untuk apa? Untuk ketika pembaca membaca teks deskripsi kita, seolah-olah dia merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teks deskripsi tersebut. Dalam teks apapun itu, termasuk teks deskripsi, pasti memiliki struktur pembangunnya. Dalam teks deskripsi ini, struktur yang pertama adalah judul. Judul merupakan bagian paling atas yang biasanya singkat, padat, dan jelas mewakili keseluruhan isi dalam teks deskripsi. Misal saja, judulnya adalah
Parangtritis nan indah. Perlu diperhatikan ya anak-anak untuk penulisan judul ini. Penulisan judul diawali dengan huruf kapital. Nah, misal parangtritis, P-nya besar, nan-nya di sini kecil karena merupakan kata hubung dan indah tulisannya harus besar. Kemudian yang kedua adalah deskripsi umum, di mana di sini adalah paragraf awal yang berfungsi untuk membuka dan juga memberikan gambaran umum tentang objek yang akan kita sampaikan. Misalnya menjelaskan tentang apa, pengertian dari objek yang akan kita deskripsikan, terus kemudian letak geografisnya apabila itu menunjukkan sebuah lokasi, dan hal-hal umum lainnya. Struktur yang ketiga adalah deskripsi khusus atau bagian. Deskripsi khusus atau deskripsi bagian ini merupakan gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum yang secara jelas dan terperinci digambarkan akan memberikan efek emosional kepada pembaca. Lalu untuk yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Baru di saat inilah penulis bisa menyampaikan tentang kesan umumnya. Selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Pada teks deskripsi ada kalimat umum dan khusus. Kalimat umum ini misalnya adalah pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona. Nah, perinciannya apa saja, secara khususnya apa saja? Misalnya, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar dan lain sebagainya yang merincikan mengapa sih bisa disebut memesona. Atau saya beri contoh yang kedua yaitu misalnya kalimat umumnya adalah makanan lezat. Perinciannya bagaimana? Rasanya enak dan dominan pedas manis. Harganya murah misalnya dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan teks deskripsi yang kedua adalah menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Seperti kita ketahui, panca indera kita ada 5. Mata fungsinya untuk melihat, telinga fungsinya untuk mendengar, kemudian hidung fungsinya untuk mencium, kemudian kulit fungsinya untuk meraba, dan lidah fungsinya untuk merasakan. Nah, misalnya melihat kalimat deskripsi apa sih yang menggunakan cerapan panca indera melihat? Misal, pantai panjang dengan debur ombak pantai pasir putih. Nah, di sana kita bisa melihat, wah ternyata dia pantai yang panjang dengan ombak dan pasir putih. Ciri yang ketiga adalah penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Di sini perlu diketahui bahwa tidak semua kata dasar yang berawalan KPTS itu bisa luluh ketika mendapatkan imbuhan men. Misal ada prakarsai, di situ ada fonem P, itu tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan klaster. Tapi apabila dia misalnya ada kata kilap mendapatkan imbuhan men, dia akan luluh menjadi mengilap. Kemudian misal ada kata yang awalannya adalah P yaitu pukau, dia akan luluh mendapatkan imbuhan men menjadi memukau. Kemudian ada kata tepi. Nah, karena mendapatkan imbuhan men, dia akan menjadi menepi. Lalu S, misal silau. Nah, karena mendapatkan imbuhan men, maka dia akan luluh menjadi menyilaukan. Ciri kebahasaan yang keempat ini perlu kita amati dengan seksama, yaitu penggunaan kata depan di dan ke. Setiap penggunaan kata depan yang berimbuhan preposisi atau menyatakan tempat, penulisannya wajib dipisah ya, seperti yang saya tampilkan di layar ini.
Nah, selain kata depan, di dan ke juga ada beberapa fungsi dari kata depan lainnya. Misalnya, menyatakan asal, itu bisa menggunakan kata dari. Kemudian, menyatakan pelaku, itu bisa menggunakan kata oleh. Dan yang selanjutnya, penanda cara, itu bisa menggunakan kata depan dengan. Penanda peruntukan bisa menggunakan bagi, untuk, buat, guna, atau penanda ihwal dia bisa menggunakan tentang. Ciri kebahasaan yang kelima yaitu diksi atau pilihan kata. Biasanya digunakan agar banyak variasi kata sehingga teks deskripsi akan lebih indah dalam penggambarannya. Lalu sebenarnya apa sih ciri teks deskripsi jika dilihat dari segi penggunaan bahasa? Silahkan kalian bisa mengamati dengan seksama slide yang saya tampilkan ya. Demikian pemaparan materi mengenai teks deskripsi. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran sangat kami tunggu. Terima kasih.